Nah, hari ini saya akan sharing sebuah tema yang saya remah beberapa minggu ini, The Power of Praise and Worship. Amin. Biar kata suara nggak menunjang, tapi kuasa pujian penyembahan itu berlaku bagi setiap orang. Amin. Ketawa ya. Saya bersyukur Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan, ternyata kuasa pujian penyembahan bukan cuma dinikmati orang-orang yang paham musik, yang suaranya bagus, tapi setiap kita yang bisa bersuara, kita bisa menyembah, karena pujian penyembahan bicara bukan sekedar suara tapi sikap hati. Amin. Dan saya berdoa supaya sungguh saudara sharing saya hari ini betul membawa berkat bagi saudara-saudara semua. Nah, saya mau ajak kita buka sama-sama firman Tuhan 1 Samuel pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. 1 Samuel pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Udah dapat semua saudara? Nah, saya rindu kita baca bergantian. Saya ayat yang pertama, saudara yang kedua, lalu ayat yang ke-12 kita bersama-sama. 1 Samuel pasal yang ke-19 ayat yang pertama. Saul mengatakan kepada Yonatan anaknya dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan anak Saul sangat suka kepada Daud. 2. Aku akan keluar dan berdiri di sisi ayahku di padang tempatmu itu. Maka aku akan berbicara dengan ayahku perihalmu. Aku akan melihat bagaimana keadaannya, lalu memberitahukannya kepadamu. Lima, ia telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu. Dan Tuhan telah memberikan kemenangan yang besar itu kepada seluruh Israel. Engkau sudah melihatnya dan bersuka cita karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan? 6. Lalu Yonatan memanggil Daud dan Yonatan memberitahukan kepadanya segala perkataan itu. Yonatan membawa Daud kepada Saul dan ia bekerja padanya seperti dahulu. 8. Tetapi roh jahat yang daripada Tuhan hinggap pada Saul. Ketika ia duduk di rumahnya dengan tombaknya di tangannya dan Daud sedang main kecapi. 10. Kemudian Saul mengirim orang-orang suruhan ke rumah Daud untuk mengamat-amatinya dan untuk membunuh dia pada waktu pagi. Tetapi Mikal istri Daud memberitahukan kepadanya demikian. Jika engkau tidak dapat meluputkan dirimu malam ini, maka besok engkau akan dibunuh. 12 sama-sama. Lalu Mikal menurunkan Daud. Ia pergi melarikan diri dan luputlah ia. Yang percaya katakan amin. Saudara, waktu saya merenungkan firman ini, saya kembali mengingat bahwa Daud yang tadinya bukan siapa-siapa, bukan anak yang termasuk apa tuh kalau dalam keluarga tuh kayak anak tapi nggak anak inti lah gitu ya.
Anak yang kerjanya cuma menggembalakan kambing domba itu pun hanya 2-3 ekor. Anak yang mungkin orang tuanya tidak menaruh beban dan pengharapan untuk sesuatu saat dia menjadi apa. Beda dengan ketiga kakak-kakaknya yang dilatih untuk menjadi tentara, berperang. Sampai satu kali promosi Tuhan datang dalam hidup Daud. Daud yang tadinya cuma mau sekedar nganter makanan, tapi karena melihat perkataan Goliat, Daud jadi kesal, jadi emosi. Akhirnya Daud berhasil mengalahkan Goliat, singkat cerita. Dan sejak saat itu Daud menjadi pahlawan perang Israel. Bukan cuma menjadi pahlawan perang Israel, jadi jenderal pasukan besarnya Israel, bahkan jadi menantu raja, saudara. Ya, karena barang siapa yang mengalahkan Goliat akhirnya dikawin sama anaknya Saul, Mikal. Dan singkat cerita begitu luar biasa. Bahkan Alkitab mencatat ketika Saul diganggu oleh roh jahat yang bikin dia nggak tenang, nggak damai, nggak peace. Ketika Daud main kecapi, roh jahat itu undur dari Saul. Sehingga pekerjaan Daud bukan cuma ngangonin kambing domba, tapi jadi musisi pribadinya Saul ketika dia lagi terserang oleh kuasa kegelapan. Dan kalau lagi perang, mendadak jadi panglima perang. Begitu luar biasa. Tapi ayat yang kita catat tadi, kegemilangan Daud membuat Daud disalah mengerti oleh Saul. Orang yang jadi pahlawan, yang paling diharapkan oleh bangsa Israel, justru menjadi raja sesungguhnya dari orang-orang Israel, saudara. Bahkan Saul berikhtiar membunuh Daud. Bayangin, saudara, kalau lawan musuh orang Filistin nggak susah, tapi kalau ngelawan rajanya, tempat di mana dia mengabdi, sulit, saudaraku, sulit. Lalu satu kali Daud dan Yonatan bilang ke Daud gini, aku akan ngomong sama papa. Kira-kira gitu bahasa kita. Aku akan ngomong papa supaya papa nggak lagi mencoba membunuh kamu. Waktu ngobrol, Saul bilang, oh iya aku salah, aku nggak akan bunuh. Lalu karena udah bersumpah, maka Yonatan membawa Daud kepada Saul. Saul kerja seperti biasa, saudara. Kalau lagi ada nggak tenang pikiran, Daud main kecapi. Tapi kali itu apa yang terjadi? Kecapi yang biasanya menenangkan perasaan Saul hari itu justru membuat Saul semakin marah, lalu melempar Daud dengan tombak, dan Daud berhasilkan melarikan diri. Luar biasa, Daud melarikan diri, dia pulang ke rumahnya, ke rumah istrinya, tapi Saul mengutus orang untuk mengintai Daud. Dulu nggak ada CCTV, jadi utus orang untuk mengintai. Nah, waktu saya baca ini, saudara, saya coba membayangkan pergumulannya Daud, bagaimana dia mengalami persoalan dan stres, mungkin depresi yang begitu tinggi. Serius ya, setuju ya? Bayangin, saudara, kalau musuhnya cuma preman gampang, musuhnya bangsa lain gampang. Ini musuhnya adalah mertuanya sendiri. Raja yang dia layani menjadi musuhnya. Saya percaya itu sangat tidak mudah. Amin. Saya bayangin pasti Daud nggak enak tidur, nggak enak makan. Saya percaya juga mungkin Daud tahu, karena tercatat Daud mungkin tahu bahwa dia sedang diintai, ingin ditangkap dan ingin dibunuh. Saudara pernah nggak saudara bayangin kalau dalam situasi Daud, saudara ngalamin hal ini? Mungkin kita berpikir sepertinya tidak ada jalan keluar. Pernah saudara ngalamin persoalan yang rasanya kalau saudara lihat nggak ada jalan keluar. Makin saudara pikirin, saudara makin nggak bisa tidur. Makin saudara pikirin, saudara rasanya nggak mampu berbuat apa-apa. Pernah ngalamin, saudara? Nggak pernah ya? Halo? Pernah? Tapi waktu saya renungkan ini, Daud ngalamin, dan mungkin ngalaminnya berkali-kali. Waktu dia bersembunyi, orang bilang Daud ada di
gua, lalu dikejar, Daud bersembunyi, ya. Banyaklah dia dikejar-kejar. Tapi yang dahsyat ini, saudara, waktu saya renungkan ayat ini terhubung dengan Mazmur 59 ayat 1 yang berkata gini, untuk memimpuin biduan menurut lagu, jangan memusnahkan Miktam dari Daud. Ketika Saul menyuruh orang mengawasi rumahnya untuk membunuh dia. Ayat berikutnya, lepaskanlah aku daripada musuhku ya Allahku, bentengilah aku terhadap orang-orang yang bangkit melawan aku. Waktu saya baca ini, saya renungkan, saya kayak geleng-geleng kepala sama Daud. Pernah saudara ketemu orang yang stres, mungkin depresi, mau dibunuh, punya banyak masalah, yang mungkin masalahnya gak terselesaikan, outputnya bikin lagu. Outputnya penyembahan. Ya, saya nggak tahu saudara gimana. Tapi kalau saya ngalamin masalah, biasa nafsu makan berkurang, bawaannya mau tidur, bawaannya nggak mau banyak ngapa-ngapain, asam lambung naik, ya kan? Doa berlutut, tapi pikirannya bisa kemana-mana, ya kan? Sambil berdoa, mulutnya berdoa, Tuhan tolong, tapi pikirannya wah ini gimana, wah gini. Tapi ada satu pribadi yang namanya Daud, ada loh antara hidup dan mati. Saya bayangin saya lagi di rumah, di kamar, saya gak keluar, tapi saya tahu di depan ada tentara, ada apalah preman misalnya, yang siap ciduk saya sewaktu-waktu. Kebayang tuh walaupun istri masak apa kali gitu ya, wah ada babi hong, ada apa dikasih makan, kayaknya makannya juga gak enak, gak nyenyak tidurnya. Tapi Daud, jangan memusnahkan Miktam dari Daud ketika Saul menyuruh orang mengawasi rumahnya. Jadi betul ya, Mazmur ini dibuat waktu dia lagi dalam kondisi sangat tertekan, sangat nggak tahu bisa ngomong apa. Karena kalau saudara baca ayat 2, lepaskanlah aku daripada musuhku ya Allahku, bentengilah aku terhadap orang-orang yang bangkit melawan aku. Saya nggak tulis ayat 3, ayat 4, ayat 5 karena nanti terlalu panjang. Tapi di endingnya lagu ini berkata, tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu pada waktu pagi. Kekuatanmu, pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Ya kekuatanku, bagimu aku mau bermazmur. Sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan kasih setianya. Wow, dahsyat gak saudara? Saya waktu ngerenungin ini, kayaknya kok jauh banget sama Daud. Saya butuh waktu mungkin seminggu, mungkin 2 minggu untuk sampai kepada perasaan bahwa di dunia ini gak ada yang kebetulan. Di dunia ini Tuhan gak pernah ninggalin. Di dunia ini Tuhan selalu punya rencana. Allah yang dahsyat, Dia gak pernah ninggalin. Butuh waktu. Tapi Daud, kalau saudara belajari, katanya Miktam dari Daud ketika dia sedang diintai. Berarti pada waktu itu terjadi, respon pertama Daud menyembah loh saudara. Ya enggak? Ayat 16 bilang, aku mau menyanyikan kekuatanmu, malamnya dia diintai, dia menyanyikan kekuatan Tuhan. Pagi-paginya lolos kan, malamnya langsung diturunin pakai mungkin pakai tali. Lolos, pagi itu dia lolos. Yang pertama kali dia lakukan apa? Bersorak-sorai karena kasih setiamu. Dahsyat ya. Sedang ngerasa nggak dalam setiap waktu di dalam perjalanan Daud sama Tuhan terus? Dahsyat ya saudara ya. Saya waktu renungkan kebenaran ini, dahsyat. Aku mau menyanyikan kekuatanmu. Tadi mungkin saudara agak bingung ya. Kita udah lagu penyembahan, kok saya balik lagi ke Allahku dahsyat. Oh Yesusku dahsyat, ya maklum.
Eh, Kau yang terhebat, termegah bagiku. Karena waktu saya naik ke atas ini, saya bayangin gini. Daud ketika dia lagi dalam problem, diintai, diintimidasi, diawasi, di kamarnya, dia nyanyinya gitu. Allahku dahsyat. Kau yang terhebat, termegah bagiku. Dia nggak tahu di detik keberapa dia bakalan diciduk, tapi dia bersorak. Dan waktu bersorak, aneh. Malam itu dia diturunin dari loteng rumah, nggak ada pengintai yang ngelihat dia, saudara. Saudara tahu kan SOP-nya? Kalau udah raja udah keluarin SOP kepada tentara suruh mengintai, berarti benar-benar bakal diintai. Tapi hari itu saya nggak tahu, saya coba bayangin oleh karena dia menyanyikan kekuatan Tuhannya. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi turun tangan, membuat musuhnya Daud, pengintai Daud nggak bisa ngelihat Daud kayak turun dari tangga. Dan hari itu dia lolos. Saya nggak tahu berapa banyak saudara yang hari ini ngalamin pergumulan. Saya nggak tahu berapa banyak saudara yang ngalamin kebingungan. Saya nggak tahu berapa banyak saudara yang berpikir berat. Mau nggak saudara belajar dari Daud? Ketika dia bersorak-sorai. Hal yang gak mungkin terjadi, saudara. Ketika dia bersuka cita karena Tuhan. Saya coba ingat sepanjang saya siapin sharing firman ini, saya coba ingat lagu-lagu yang menceritakan kedahsyatan Tuhan. Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Kita berpikir, jangankan cuma Saul, seluruh bumi aja sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Waktu saya siapin, saya kayak, jadi kayak saya di kamar, saya, yes Tuhan, loncat-loncat. Walaupun 10 menit kemudian, ngos-ngosan, ya anggap aja lari pagi lah. Gitu, wah dahsyat, Allah bertata atas pujian. Allahku dahsyat, engkau luar biasa. Dan sama seperti Daud, waktu kita menyanyikan kekuatan Tuhan, kekuatan yang tiba-tiba menjadi nyata buat hidup saudara. Ya maaf tadi kalau nggak semut, maklum. Ya koordinasinya agak, tapi saudara, saya bermaksud untuk saudara, ini saya sharing supaya hati saya nyampe. Bahwa saya nggak tahu saudara ngalamin apa, tapi kalau saudara dalam kesulitan, hal-hal yang nggak mungkin kelihatannya nggak mungkin gitu. Waktu saudara menyanyikan kekuatan Allah akan jadi iman dalam hidup saudara. Seperti ada iman. Amin saudara. Lalu katanya pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Pagi lolos nih saudara dari kejaran. Udah gak tahu Daud sampai di mana, dia lolos. Waktu dia lolos yang pertama kali dia gak cuma bilang aman, ngaso. Yang pertama kali dia lakukan apa? Bersorak-sorai karena kasih setia Tuhan. Tuhan gak pernah ninggalin. Kasih setianya dahsyat. Saudara, apapun yang saudara alami hari-hari ini, kasih setia Tuhan gak akan ninggalin. Saudara, saya tahu saya punya seorang teman yang lagi bergumul karena dia harus bawa anaknya untuk dioperasi. Perlu duit banyak. Tapi operasinya dulu-dulu juga udah pernah dioperasi. Tapi hari ini mesti operasi lagi. Nah saya mau ngomong gini hari ini. Kalau dulu Tuhan udah sertai. Waktu dari baby Tuhan sertai. Tuhan tolong. Percayalah kali ini juga Tuhan akan sertai. Kesetiaan Tuhan enggak pernah berhenti di tengah. Kalau kita dalam pergaulan, persahabatan, bisnis, mungkin bisa kesepakatannya berhenti di tengah. Tuhan enggak. Tuhan akan sertai sampai pada kesudahannya. Dan hari itu saya sadar
Waktu Daud berkata, engkau menjadi kota bentengku. Itu bukan lip service. Karena betul-betul dia merasa Tuhan bentengnya. Amin saudara. Diintai lo rumahnya, dilihat lo rumahnya. Tapi ini yang terjadi. Tuhan seperti benteng, orang tidak bisa melihat. Kayak kalau kita pernah nonton film ada sebuah benteng, musuh gak bisa lihat ke dalam saudara. Demikian juga Daud. Seperti orang-orang yang mengintai rumah Daud gak bisa melihat Daud. Kenapa? Karena seperti ada hadirat Tuhan yang membentengi dia. Amin saudara. Lalu ayat ke-17 diulang lagi. Ya engkaulah ya kekuatanku, bagimu aku mau bermazmur sebab Allah adalah kota bentengku, Allah dengan kasih setianya. Dan kejadian ini enggak terjadi hanya di Mazmur 59. Saya ambil Mazmur 59 karena remah ini datang waktu saya renungin pagi-pagi Mazmur 59. Tapi sebetulnya di Mazmur 57, Mazmur 16, Mazmur 56, Mazmur 58 sama. Lagu pengajaran Miktam dari Daud. Ketika Daud ngalamin apa? Ketika Daud ngalamin apa? Proses ngalamin apa? Depresi, stres menghasilkan kedekatan yang lebih dengan karya sebuah mazmur. Saya mau dorong saudara. Saudara ngalamin, biasanya yang banyak kita dengar kalau lagi putus cinta keluar lagu ya. Kalau musisi-musisi itu. Tapi ini mau diancam, harus terancam aja ya, mungkin bisa dibunuh mati, hasilnya mazmur. Nah saya berdoa supaya setiap proses-proses ketika saudara mengalami pergumulan, ada momentum yang terjadi antara saudara dan Tuhan. Kayak ada tugu batunya gitu. Wah, diprosesin. Daud ketika dia lolos, ada monumennya. Monumennya apa? Mazmur. Monumennya apa? Mazmur. Kita mungkin gak bisa nyanyi, tapi minimal kita bisa nyatet, nulis. Tanggal segini, aku ngalamin ini. Dan Tuhan bicara lewat firman ini. Dan aku ngalamin ini. Ini. Catat saudara, catat. Buat kita jadi seperti sebuah jurnal. Yang mungkin one day kita ngalamin hal yang sama, tekanan yang sama. Atau tekanan yang sama, hal yang berbeda. Tapi kita udah punya track record bahwa Allahku dahsyat. Dia bisa nopang, dia bisa nolong. Amin. Tapi waktu saya berpikir, apakah ini hanya terjadi kepada Daud? Enggak loh saudara. Ini terjadi kepada banyak hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan di dalam sejarah, di mana memang di dalam pujian dan penyembahan ada kuasa. Contoh, dahsyatnya pujian penyembahan, kemenangan Yosafat atas Moab dan Amon. Saya bacain buat saudara 2 Tawari 20 ayat 21 sampai 24. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata. Sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara, kalau saudara baca dalam satu perikop, 2 Tawari 20 itu mengisahkan gini saudara. Bangsa Moab, bangsa Amon bergabung, join untuk menyerang Yosafat Raja Israel. Bahkan bukan cuma itu, di pegunungan Seir ada orang-orang di pegunungan Seir yang juga mau nyerang. Jadi bayangin ada 3 sekutu mau menyerang satu bangsa, dan pada waktu itu mereka nggak punya kekuatan, mereka penuh ketakutan, mereka gentar. Tentara-tentara mereka sudah nggak semangat. 1-3 pasti kalah. Lalu hari itu Yosafat memutuskan untuk mereka mencari wajah Tuhan dengan berdoa dan berpuasa. Tuh, sampai ada satu orang yang punya karunia kenabian, dia bilang ini, jangan takut karena Tuhan yang akan berperang buat kamu. Oke, Tuhan mau berperang, gimana caranya? Apa yang akan Tuhan lakukan? Tuhan yang akan menyerahkan musuh-musuhmu. Lalu firman Tuhan berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biasanya saudara, kalau mau perang itu panglima yang tentaranya di depan saudara, betul ya? Pemanahnya di depan,
pasukan berkudanya, ya lalu pasukan bersenjatanya, terakhir baru tim sorak-sorai, tim hore. Ini dibalik. Tim hore-horenya di depan, pasukannya di belakang. Saya ngebayangin Imam Lewi, orang-orang Lewi mungkin hal itu berpikir gini, waduh, kondisi genting begini kita yang disuruh di depan. Ya, nggak masuk akal saudara. Ya, nggak masuk di akal. Tapi karena raja yang bertita, ya udah. Mereka di depan dan mereka nyanyi. Saya bayangin mereka menyanyi, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ayatnya bilang gini, waktu mereka mulai nyanyikan nyanyian pujian, dibuatlah Tuhan penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Apa yang terjadi? Lalu Bani Amon dan Moab itu berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memusnahkan mereka segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir. Mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu, tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang luput. Wow. Dahsyat. Kayaknya saudara biasa aja ya dengarnya ya. Kayak biasa. Nggak ada yang istimewa. Halo. Wow-nya agak kencangan dikit sih. Kayak kita mah nggak mungkin perang lawan bangsa-bangsa lah. Kita mah santai. Tapi pernah nggak saudara dalam hidup saudara ngalamin dalam keseharian saudara punya masalah yang bertubi-tubi. Mungkin bukan bangsa Moab, masalah A. Bukan bangsa Amon, masalah B. Bukan pegunungan Seir, tapi masalah C. Datang. Kita kayak, kita pikirkan begitu banyak solusi, begitu banyak cara, metode, tapi satu kali saudara, Tuhan taruh di hati saudara sebuah pujian waktu saudara nyanyi. Saudara datang sama Tuhan, saudara menyembah Tuhan. Saudara berkata, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Gak tahu gimana tiba-tiba masalah yang kita gak beresin itu ada solusi. Selesai. Kayak Tuhan bekerja di alam sana, di luar pemikiran kita dengan cara-caranya yang ajaib, yang membuat kita hanya bisa terkagum-kagum sama Tuhan. Itu sebabnya saya berdoa buat saudara. Saya share buat saudara. Kalau hari ini saudara ngalamin pergumulan, yuk ambil waktu menyembah Dia. Karena Allah yang kau sembah pasti lebih besar daripada masalahmu, lebih besar dari dirimu. Dia tahu yang terbaik. Kalau kita ngelihat mungkin kayak di jalan tol, kita ngeliat masalah, wah macet. Kita pengen keluar dari jalan tol. Jalan biasa lebih macet. Padahal mungkin macetnya karena di depan 200-300 meter ada kecelakaan. Orang yang lihat dari pesawat, dari helikopter maksud saya, lihat cuma 200 meter. Dia suruh kita terus jalan. Begitulah Allah melihat perjalanan hidup kita. Waktu kita udah nyerah, kita gak sanggup, Tuhan taruh di hati kita, ayo jalan terus. Ada kok, kamu bisa. Rohku menyertai kamu. Ada kuasa Tuhan yang akan membebaskan kita. Percaya saudara. Mari mulai belajar saudara. Praise the Lord, worship Him. Dan saudara kan gak tahu gimana ada hikmat dari Tuhan. Amin. Ayo saudara. Nah berikutnya saudara, enggak cuma di perjanjian lama, ada sebuah kejadian di perjanjian baru, di Kisah Para Rasul 16 ayat 25-26. Paulus memberitakan Injil dengan Silas. Akibatnya mereka ditangkap, dimasukin penjara, mereka dipukul, mereka dianiaya. Lalu ayatnya berkata, tetapi kira-kira tengah malam
Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Jadi ada satu situasi di mana mereka nggak peduli dengan situasi yang ada. Malam-malam nyanyi. Mereka nggak peduli dengan napi-napi yang lain. Mereka coba mengekspresikan hati dan iman mereka. Lalu ayatnya berkata, terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan ketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudara, begitu dahsyat pujian penyembahan yang Paulus dan Silas lakukan sehingga hari itu penjara itu gempa tapi pintu-pintunya terlepas. Enggak yang lain, cuma pintu-pintunya. Kenapa enggak rubuh gitu kan? Mungkin gempanya gede tapi hanya pintu-pintunya terbuka. Kenapa? Tuhan sedang menunjukkan kuasa di balik pujian penyembahan. Banyak saudara kita yang mungkin enggak ada di penjara maksudnya benar-benar penjara gitu, suka miskin misalnya. Tapi hidup kita sendiri terpenjara, terbelenggu oleh ikatan-ikatan masa lalu, ikatan-ikatan kuasa kegelapan yang kadang kalau didoain, ditengking dalam nama Yesus keluar, setannya keluar, seminggu masuk lagi. Kenapa? Karena setannya diusir karena ditengking sama pendetanya atau sama teman kita, setannya keluar. Tapi sebenarnya kita juga nggak ngusir-ngusir itu setan banget, kita menurut setan masih welcome, jadi itu setan balik lagi ke kita. Ya, ditengking lagi, keluar lagi, jadi kayaknya ya dia lagi gitu yang maju, nggak ngalamin perubahan, pelepasan yang permanen karena hatinya masih ya nggak terlalu musuhan juga sama roh jahat itu gitu, masih hopeng, masih baik gitu. Nah, tapi waktu saya renungkan ayat ini, saudara, ketika kita menyembah Tuhan dalam pujian penyembahan, Tuhan hadir dalam hidup kita. Nah, kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan itu mengubah hati dan pikiran kita, saudara. Amin. Karena firman Tuhan berkata, kuduslah kamu karena aku kudus. Sehingga cara berpikirnya kita, hidupnya kita terimpartasi dengan hadirat Tuhan. Sehingga kita nggak tahu kenapa tiba-tiba nggak gitu suka lagi yang namanya pornografi. Kita nggak suka lagi yang namanya apa. Kita nggak suka lagi yang namanya apa. Tiba-tiba ada perubahan dalam hidup kita. Karena hadirat Tuhan yang turun memenuhi kita waktu kita menyembah Tuhan. Nah, saya berdoa, saudara, yuk kita praktek. Saya belajar praktek, walaupun kadang-kadang geli juga kalau dengar suara sendiri gitu ya. Cuma kan untungnya cuma sendirian gitu. Tapi walaupun suaranya fals tetap ada kuasa, saudara, amin. Saya sangat senang dengan lagu itu. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan suara yang indah. Mereka bilang, benar, pas, tapi coba dari hati. Coba dari hati, serius. Anak saya suka ketawa kalau saya lagi di kamar menyembah. Tapi dalam waktu-waktu ngalamin kesesakan, saya menyadari bahwa ada kuasa dalam pujian penyembahan. Nah, saya berdoa hari ini, waktu saya sharing ini, saudara dapat sesuatu. Mungkin saudara gak punya waktu untuk benar-benar ambil waktu. Saudara cuma nyetel lagu di mobil sambil nyetir macet. Saudara coba nyembah Tuhan. How great is our God. Apa tadi itu yang berserah. Apa sih tadi lupa. Serahkanlah gitu kan. Waktu saudara datang dengan hati, saudara akan merasakan hati Tuhan buat saudara. Mari kita datang sama Tuhan.